konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Tibit Narkoba Bareskrim Polri, Selasa 10 Januari 2023. Sangat presisi. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba yang dalam hal ini diwakili Pak Wadir. Yang kami hormati Direktur Interdiction Bea dan Cukai. Yang kami hormati dari rekan kami dari Direktur Jenderal PAS dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kami hormati Pak Kanwil Dirjen Bea dan Cukai wilayah Sumatera Utara dan Kasatgas NIC, rekan-rekan penyidik, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara preskon Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba, terkait dengan pengungkapan peredaran gelap narkoba, ya, di mana kali ini wilayah ataupun jaringannya adalah jaringan Malaysia, Aceh, dan Sumatera Utara. Di depan kita ada 10 tersangka yang telah diamankan, ya, di mana hal ini terungkap diawali dengan adanya informasi yang diterima oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Aceh di akhir Desember. Setelah dilakukan penelusuran, maka jajaran narkoba berkoordinasi juga dengan pihak Bea dan Cukai, kemudian melakukan penelusuran, penyelidikan, dan pengungkapannya, di mana di awal Januari telah dilakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku, ya, yang perannya beda-beda, dari peran sebagai kurir, kemudian sebagai penyedia booth, dan peran-peran yang lainnya yang nantinya akan lebih dijelaskan oleh Pak Wadir Tibit Narkoba. Dari penangkapan para tersangka tersebut telah diamankan, ya, barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 50 kg, ya, jenis sabu. Nah, ini akan terus dikembangkan, dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba beserta stakeholder lainnya serta jajaran tidak henti-hentinya untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan penegakan hukum, penindakan terhadap barang-barang haram yang ada di depan kita ini, ya. Dari pengungkapan 50 kilogram atau 50.000 gram yang diasumsikan, ya, 1 gram itu bisa dikonsumsi oleh 4 orang, maka kalau 50.000 kali 4 itu ada 200.000 jiwa yang terselamatkan karena pengungkapan ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Wadir untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Karopemas tadi, keberhasilan pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berupa narkotika jenis sabu sebanyak 50 kg ini berawal dari informasi yang kami dapatkan pada akhir Desember 2022. Adapun informasi yang kami dapatkan
adalah pada akhir Desember 2022 akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia menuju ke perairan Provinsi Aceh. Berangkat dari informasi itu, rekan-rekan sekalian, kemudian tim kami bergerak ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Direktorat Narkoba Polda Aceh, kemudian teman-teman Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara. Dari koordinasi itu kemudian kami sepakat untuk membentuk tim gabungan. Maka tim kami bentuk, kemudian mengintensifkan kembali informasi yang kami dapatkan. Setelah kami intensifkan informasi tersebut, maka periode akhir dan awal Januari kami bersama-sama melakukan kegiatan patroli bersama sepanjang perairan Aceh dan Sumatera Utara, sebagaimana informasi yang sudah kami dapatkan. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan bersama tim gabungan dari Polda Aceh, dari Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, pada tanggal 4 Januari kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang pada saat bersamaan kami mendapatkan 50 kg sabu yang ada di mobil Honda Brio. Kemudian dari 3 tersangka yang kami sudah lakukan penangkapan, kemudian kami melakukan pendalaman sekaligus pengembangan. Dan kami dapatkan informasi bahwa 3 orang yang kami tangkap ini merupakan kurir darat. Sehingga kami ingin memastikan apa dan siapa kurir darat ini bekerja. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, di sekitar TKP yang pertama tadi, di daerah Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kami juga melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang kemudian dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang kami lakukan, 3 orang ini merupakan kurir laut. Hingga di TKP pertama kami dapatkan 3 tersangka, TKP kedua yang tidak jauh dari TKP pertama itu kami dapatkan 3 tersangka juga yang kami identifikasi sebagai kurir laut. Kemudian kami kembangkan lagi rekan-rekan sekalian, dari 3 tersangka ini kemudian kami mendapatkan informasi bahwa kurir darat atas nama Irwan, kemudian Edi Saputra dan Fitra, kami mendapatkan informasi bahwa mereka diperintah oleh seseorang yang bernama X. Dari pengembangan rekan-rekan sekalian, kemudian kami berhasil juga melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Usman, yang kita lakukan penangkapan di daerah Lok Semawe, yaitu di daerah Provinsi Aceh. Itu tim yang menangkap yang ada di Aceh. Dari tersangka Usman kemudian kami mengembangkan kembali rekan-rekan sekalian, dan kami dapatkan tersangka atas nama Reza. Dari Reza kemudian kami kembangkan lagi ke tersangka atas nama Heri Setiawan, dan terakhir kepada Zulkifli. Hingga total tersangka yang sudah kami lakukan penangkapan berjumlah
10 orang. Rekan-rekan sekalian, apa yang kami lakukan tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh bantuan dari teman-teman Bea Cukai, teman-teman Polda setempat, termasuk juga teman-teman dari Dirjen Pas untuk mengungkap peredaran narkotika yang ada di Indonesia. Mustahil Polri sendiri bekerja sendiri untuk mengungkap jaringan ini. Kami berkolaborasi, kami bekerja sama dengan Dirjen Pas, dengan Bea Cukai, dengan Polda setempat untuk mengungkap jaringan ini, sehingga kami berhasil mengungkap 50 kg sabu. Dari 10 tersangka tadi, rekan-rekan sekalian, barang bukti yang sudah kami amankan itu 50 kg sabu, kemudian 1 unit mobil merek Brio warna abu-abu BK 1520 OG, kemudian 1 unit bot Poskadon dan alat komunikasi. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini, mereka melakukan penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui perairan ke perairan Aceh dan Sumatera Utara dengan memanfaatkan jasa kurir untuk mengambil dan mengirimkan narkotika kepada pemesannya. Itu modus operandi yang mereka lakukan untuk menyelundupkan narkotika masuk ke wilayah Indonesia. Dari konstruksi yang sudah kami sampaikan tadi, kami menerapkan pasal terhadap 10 orang tersangka ini dengan pasal primernya adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian subsidiarnya pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana untuk pasal 114-nya pidana mati seumur hidup. Kemudian ancaman pidana untuk subsidiarnya adalah penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian apakah teman-teman tim gabungan yang sudah kami sebutkan tadi apakah berhenti sampai di sini? Kami terus akan bekerja rekan-rekan sekalian untuk mengembangkan, karena ada beberapa yang menjadi target kami yang saat ini masih belum terungkap. Itu menjadi PR dan tugas kami untuk mengungkapkan semuanya. Itu rekan-rekan sekalian terkait dengan kronologis pengungkapan perkara penyelundupan narkotika jaringan Malaysia, Aceh, dan Medan. Untuk peran masing-masing nanti kami sampaikan bahwa ada yang berperan sebagai kurir darat, ada yang berperan sebagai kurir laut, ada yang berperan sebagai pencari tekong dan penyedia bot. Kemudian juga ada yang berperan sebagai kurir. Itu yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Karo Penmas. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jayadi, Wadir Tipin Narkoba. Selanjutnya kami persilakan Pak Sarip, Direktur Interdiction Narkotika dari Bea Cukai. Silakan Pak Sarip. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Ramadan, Karo Penmas, yang kami hormati Pak Jayadi, Wadir Tipin Narkoba, yang kami hormati Pak Aris dari Dirjen Pas, dan sahabat saya juga dari Bea Cukai Sumatera Utara. Tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas diadakannya acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tugas pokoknya salah satunya adalah menjaga NKRI dari masuknya barang-barang terlarang. Kami dengan
ratusan kapal laut yang selalu siap sedia, melakukan kerjasama yang selalu terus-menerus berkolaborasi dengan utamanya salah satunya adalah dengan Direktorat Tipit Narkoba dan jajaran Bareskrim di seluruh Indonesia. Tentunya kami akan selalu melaksanakan bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan tentunya di dalam hal ini kami mensupport, mendukung setiap operasi penangkapan, pengejaran narkotika yang masuk ke dalam wilayah kita. Dalam kasus yang sekarang, kita melakukan kerjasama, menyiapkan tim bersama-sama dipimpin oleh rekan-rekan dari Bareskrim, tim laut, ada tim darat, dan juga ada analis yang juga bergabung. Dan ini adalah hasil daripada pengungkapan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Dan dapat kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah berhasil menegah sekitar hampir 6 ton sabu yang masuk ke Indonesia, sebagian besar dengan teman-teman dari Bareskrim ini. Dan kami akan terus bekerja bersama-sama, memperkuat sinergi sehingga barang-barang seperti ini tidak masuk ke dalam Indonesia, ke negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dengan berhasilnya menahan masuknya barang-barang ini, tentunya dari sisi kita, selain kita menyelamatkan jiwa bangsa, menyelamatkan masyarakat Indonesia dari narkotika, juga kita melakukan penghematan dari sisi pengeluaran negara. Karena apabila barang-barang ini masuk dan dikonsumsi, ini dengan 50 kilo saja 200.000 orang yang harus direhabilitasi, dan itu bukan biaya sedikit. Sehingga kita memberikan peran di dalam hal ini adalah selain mencegah masuknya barang-barang terlarang, mencegah masyarakat kita diracuni oleh narkotika ini, juga kita melakukan penghematan negara dari sisi biaya rehabilitasi. Dan tentunya kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan. Kami berkoordinasi dengan sangat-sangat baik dengan teman-teman dari Tipit Narkoba, dan akan selalu berusaha terus menjaga Indonesia dari masuknya barang-barang terlarang. Mungkin tadi saya kira semua sudah dijelaskan cukup rinci oleh Pak Jayadi, dan apabila masih ada pertanyaan, tentunya rekan kami dari lapangan juga dari Kanwil Sumut bisa memberikan tambahan belakangan setelah ini. Kami kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarip. Selanjutnya kami persilakan Pak Aris, Direktur Keamanan dan Ketertiban di Ditjenpas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat Pak Karopenmas, kemudian Pak Sarip, kemudian Pak Wadir, Pak Koba, dan Pak Kanwil Bea Cukai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya acara ini, dan kami dari Dirjen Pemasyarakatan bahwa kita komitmen untuk memberantas narkoba. Sesuai dengan 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini gangguan keamanan, berantas narkoba, sinergitas dengan aparat penegak hukum, serta back to basic. Kita tahu bahwa lapas rutan overkapasitas dengan hunian sekarang 275.000 pada binaan pemasyarakatan, dan 135.000 sendiri itu adalah narkoba. Jadi tentunya kita selalu berkoordinasi dengan BNN, dengan BN di narkoba di provinsi maupun di kabupaten dan di Bareskrim kepolisian. Kalau bersinergi dalam rangka pengungkapan jaringan narkoba yang melibatkan dalam petik warga binaan pemasyarakatan. Tentunya sinergitas ini sangat-sangat mendukung kami semua, dan alhamdulillah tingkat gangguan keamanan pribadi di lapas rutan jauh menurun, dan kita melakukan pemindahan bandar-bandar narkoba ke Nusa Kambangan. Dan dua sangat-sangat membantu kita bagaimana tidak ada lagi pengedar-pengedar yang paling besar. Demikian, dan terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada Pak Karopenmas dan Direktur Narkoba Bareskrim yang atas terselenggarakan acara ini, dan kita selalu siap untuk memberi dukungan penuh terhadap pemberantasan narkoba PPKN di lapas dan rutan di Indonesia. Terima kasih.